Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Fakultas Syariah. Tentunya bersama dengan saya Muhammad Kamal Mustafa yang akan menemani Sobat Fakultas Syariah untuk beberapa menit ke depan. Pada kesempatan episode kali ini kita akan membahas suatu topik yang tentunya seringkali dianggap menakutkan oleh teman-teman sekalian, di mana kita akan membahas terkait public speaking. Tentunya kali ini saya tidak akan sendiri, yang tentunya akan ditemani oleh seorang yang sudah expert dalam bidang public speaking, yang kebetulan tadi juga telah selesai mengisi pelatihan public speaking yang diadakan oleh unit minat bakat Fakultas Syariah. Inilah Coach Helmi Wicaksono. Selamat datang Coach. Selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini Coach? Wah, baik, super, alhamdulillah. Kalau dilihat-lihat nih Coach ya, kan barusan ini tadi baru selesai ngisi pelatihan public speaking. Terus juga kesibukannya Coach Helmi ini kalau dilihat-lihat ini banyak banget. Kalau dilihat dari kacamata saya ini tentunya capek Coach. Capek nggak kira-kira Coach? Capek tapi menikmati, akhirnya senang. Ya mungkin ini akan menjadi pertanyaan pertama saya nih Coach. Bagaimana Coach Helmi ini mengatur mood biar tetap happy, terus mengatur suasana hati biar ketika menjalankan semua kegiatan ini tetap semangat dan juga nggak ada capeknya untuk terus berkarya. Oke, terima kasih Mas Kamal Iya, betul. atas pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus ini ya. Bagaimana kita bisa mengatur mood? Iya. Nah, kalau dari yang saya terapkan adalah mengatur niat dulu Mas Kamal. Jadi niat ini penting. Kalau tidak ada niat, output yang akan kita harapkan dari semua aktivitas itu tidak akan pernah masuk. Jadi kita melakukan aktivitas ini untuk apa sih sebenarnya? Gitu. Kita harus pikirkan utama dulu itu. Yang kedua, setelah kita menentukan niat, kita akan mencoba memaksimalkan diri kita. Kalau sudah niat, pasti ada upaya untuk memaksimalkan kegiatan itu, dimanapun itu. Dan yang paling akhir, harus tahu apa yang kita dapatkan dari kegiatan itu. Begitu, Mas Ya, Kamal. kalau dirasa-rasa ini berarti kita itu harus cinta dulu. Ya, betul. Harus punya rasa dulu biar kita itu tetap semangat menjalani semua ini Coach. Betul. Betul sekali. Ini kan kita kan sekarang lagi membahas terkait public speaking nih Coach. Teman-teman ini mungkin banyak yang menjadi problematika bagi teman-teman ini. Aduh, kalau saya maju nanti takut salah. Terus kalau saya maju nanti takut diketawain sama teman-teman, takut dirasa jelek oleh teman-teman. Lah, bagaimana ini Coach? Kita sebagai pemula public speaker ini bisa mengatasi semua ini, bisa menerjang semuanya untuk percaya diri. Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang setiap kali disampaikan di forum-forum pelatihan public speaking. Nah, kalau tadi sudah saya sampaikan bahwasanya sebenarnya kunci dari public speaking itu bagaimana kita mengatur meter kita, bahasa verbal kita, menyiapkan kata-kata yang kita sampaikan sesuai dengan topik yang ingin disampaikan, gitu ya. Kemudian kita harus menyiapkan manner kita. Jadi bagaimana pembawaan yang kita miliki, kemudian bagaimana volume kita mau ngomong gimana nih, kemudian bagaimana kita menghubungkan antara kata yang disampaikan dengan pembawaan sesuai dengan karakter diri kita. Dan yang terakhir nih Mas Kamal, yang terakhir ini harus mempunyai strategi atau metode. Jadi meter, manner, dan method. Ngomong-ngomong nih Coach ya, kalau dari pandangan Coach Helmi sendiri ini, seberapa penting public speaker ini? Terkhusus lagi bagi kita nih Sobat Syariah yang jurusannya jurusan hukum. Kalau ditanya seberapa penting, jelas penting. Orang hukum kalau tidak mempunyai public speaking yang bagus, bagaimana dia mengomunikasikan hukuman-hukuman untuk terdakwa, bagaimana dia mengomunikasikan putusan hakim, bagaimana dia mengomunikasikan suatu hal yang memang itu mengarahnya ke keadilan. Itu kan berat ya Mas Kamal. Iya, betul sekali. Oleh karena itu kalau kita tidak ada kemampuan untuk public speaking, itu akan sangat terasa berat. Dan tidak ada kemampuan untuk pengembangan soft skill hukum sebagai anak hukum Mas Kamal. Iya, betul sekali. Oke. Mungkin ada dari Coach Helmi ini tips and trik tersendiri untuk teman-teman ini dalam untuk bisa berpublic speaking secara baik, bisa mengatasi kegugupan di dalam ketika
berada di depan publik itu bagaimana nih Coach? Oke, ini yang juga tadi sudah saya paparkan terkait dengan metode atau triknya, tips and triknya. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah selain dari tiga hal yang saya sampaikan, method, manner, and method, itu harus kita perhatikan. Tapi kita harus perkuat personal branding. Jadi kita harus mengerti keunikan diri kita yang bisa kita jual. Kalau kita konsentrasinya di public speaking, berarti bagaimana sih sebenarnya itu arah kemampuan berbicara kita harus kenali dulu. Kalau sudah kita mengenali, kita akan tahu karakter yang berbeda dari public speaker yang banyak di luar sana. Oleh karena itu, personal branding menjadi poin pertama yang saya tawarkan. Yang kedua, perbanyak komunitas, Mas Kamal. Jadi komunitas-komunitas perbanyak, artinya perbanyak komunitas, perbanyak kita untuk mengikuti, berkontribusi untuk berproses dan berprogres di komunitas tersebut. Sehingga kita ada challenge nih. Kalau kita hanya membaca teori bagaimana public speaking yang bagus, itu akan membuat kita berprogres, Mas Kamal. Bagaimana kita bisa berprogres? Ya kita mengikuti komunitas-komunitas dari public speaking gitu ya. Sehingga kita ada nih monitoringnya. Dan yang terakhir, kita punya role model, kita punya mentor. Jadi dosen-dosen di Fakultas Syariah sangat banyak yang berkompeten di public speaking. Itu kita andalkan. Kita panggil 1-2 yang menurut kita sesuai dengan passion kita gitu. Nah, dari situ kita akan mendapatkan insight-insight yang bagus, perbaikan-perbaikan diri kita dalam hal public speaking. Seperti itu. Ya, dari 3 tips tadi yang dipaparkan oleh Coach Helmi tadi itu kan, banyak nih teman-teman Fakultas Syariah itu, sobat Fakultas Syariah, sebenarnya itu public speakingnya udah bagus nih Coach, tapi yang menjadi permasalahan itu mereka tenggelam karena tidak pernah mendapatkan panggung nih Coach. Nah, bagaimana mungkin solusinya biar kita ini, teman-teman sobat Fakultas Syariah itu yang tenggelam oleh teman-teman yang sudah banyak dapat panggung, itu biar bisa ambis untuk upgrade skillnya, sehingga kita itu, public speaker kita itu di mana memberikan impact kepada semuanya. Oke. Mendekati mentor. Itu yang saya sarankan. Mentor itu apapun, karena dalam hidup kita butuh role model. Nah ya, selain orang tua, karena itu penting. Jadi kalau seandainya kita hanya kembali ke orang tua saja, itu tidak cukup, karena kita butuh orang yang tahu implementasi di lapangan. Tentu kan dosen ya, itu yang harus kita rangkul, kita pilih sebagai mentor. Selebihnya di bawahnya kita boleh siapapun itu. Nah, yang kedua, kita mendekati, kita menjemput bola, jangan kita yang menanti bola. Kita menjemput bola dengan apa? Ya dengan mendekati komunitas-komunitas yang kita inginkan. Karena setiap komunitas punya ideologi, punya output yang diinginkan oleh komunitas itu. Kita harus tahu. Sehingga panggung itu yang menciptakan itu diri kita. Bukan kita menanti panggung atau menunggu fasilitas dari prodi. Kalau prodi gak fasilitas, saya sungkan. Berarti kamu tipikal bukan orang yang menjemput panggung atau membuat panggung, istilahnya begitu. Berarti gimana kita itu harus yang menjemput bola. Betul. Bukan bola yang mendekati kita nih. Betul. Sama kita juga harus memperbanyak relasi organisasi untuk menjadi jalan untuk kedepannya kita bisa mencapai itu semua. Betul sekali. Mungkin bisa diceritakan nih pengalaman-pengalaman semasa S1 Coach Helmi dulu ini. Bagaimana Coach Helmi ini mencapai semuanya hingga sampai detik ini bisa menjadi public speaker yang tentunya wow. Sebenarnya kalau dibilang wow tidak ya, karena di posisi saya saat ini juga masih banyak pelajaran-pelajaran kehidupan yang butuh saya dalami seperti itu. Artinya dalam belajar itu tidak ada batasnya. Tapi benar yang dikatakan Mas Kamal tadi, bahwasanya dalam sebuah proses kehidupan itu kita harus memperbanyak relasi. Begitu. Singkatnya di situ sih, dari S1, S2, S3. Jadi bagaimana kita mengatur relasi kita. Kalau dari sosok Helmi Wicaksono ini ya mungkin Tuhan memberikan jalan saya untuk aktif organisasi, itu ladang saya. Nah bisa jadi cerita teman-teman dari penikmat channelnya Fakultas Syariah ini bisa berbeda loh ya. Tapi yang jelas yang di depan saya ketika saya jadi mahasiswa S1 itu adalah bagaimana saya berproses dan berprogres di himpunan jurusan. Kita harus ada, jadi saya mau punya target untuk saya berproses di situ dan berprogres di situ. Tingkat fakultas, jurusan fakultas saya juga mengikuti. Kalau di fakultas itu ada BEM gitu ya. Kemudian tingkat universitas ada UKM. Nah, di situ ada UKM Ikatan Pencipta Retorika Indonesia, saya juga ikut di situ. Terus kemudian tingkat
tingkat di lokal Malang saya juga beberapa ikut komunitas sampai di nasional. Nah di S1 belum sampai menjamah ke internasional. Baru di S2 saya ada relasi-relasi yang saya kumpulkan selama S1. Itu kan semua kan berjenjang ya Mas. Jadi bagaimana kita berkehidupan pasti semakin jenjang kita lebih tinggi, relasi yang kita dapatkan harusnya memang harus lebih tinggi gitu ya. Nah itu sudah hal kewajaran. Seperti itu Mas. Kalau untuk di proses sekarang ini memang kuncinya adalah bagaimana kita memperbanyak relasi, seperti itu sih Mas Kamal. Tadi itu kan Coach Helmi menyampaikan bahwasanya selain kita harus punya banyak relasi, kita itu juga harus punya role model. Nah, betul. saya ini penasaran ya Coach, siapa role model yang digunakan oleh Coach Helmi dulu semasa S1 kemudian sampai sekarang ini? Saya kenapa ya kalau ada pertanyaan seperti ini tuh jawaban saya pasti akan mengarah pada apa yang saya imani. Karena saya di sini adalah Muslim, saya role model saya tetap Nabi Muhammad. Bagaimanapun juga saya sangat mencintai beliau dari bagaimana beliau mengomunikasikan itu kalau di dunia keimanan ya. Tapi kan kita butuh role model yang mungkin bisa dijamah, bisa kita targetkan. Saya harus bertemu dengan beliau, saya harus bertemu duduk sepanggung dan sebagainya. Itu kan memang ada keharusan untuk kesana. Yang bisa saya jamah tadi sudah saya sampaikan di forum, karena saya mungkin laki-laki ya bukan mungkin lagi, saya sekarang laki-laki. Nah di situ saya butuh role model bagaimana sosok laki-laki public speaking atau public speaker, laki-laki yang gentle, yang tidak menye-menye, yang itu memang sosok laki-laki menjadi public speaking gitu ya. Siapa Sehingga sebentar. sebentar deh, sabar. Nah, saya menemukan dari sosok public speaker Coki Sitohang itu sih. Jadi saya memang sangat mengagumi beliau, bagaimana sosok laki-laki. Sebenarnya banyak sih, gak hanya beliau, cuma yang berkesempatan dan memang masuk di list untuk saya capai itu. Ada perempuan, sudah semua tahu gitu ya, orang yang saya sebutkan, Mbak Najwa Shihab. Saya senang bagaimana beliau meramu meter itu materi kata-kata yang sangat taat dengan rima saat menyuarakan di semua forum akademik maupun non akademik. Jadi selalu konsisten. Tapi memang itu semua butuh proses. Kalau saya tanya dari semua yang dari dua role model ini punya karakter yang berbeda, cuman ini akan membuat kita yang senang di dunia public speaking itu antusias untuk menekuni bidang ini. Karena apa? Setiap public speaker sebenarnya punya karakter kekhasan masing-masing. Sehingga nggak mesti harus role model yang jam terbangnya tinggi seperti Coki Sitohang ataupun Mbak Najwa Shihab, nggak harus itu sih. Karena basicnya public speaking itu adalah setiap kita punya khas dalam berbicara dan kita harus sering berbicara, itu aja sih. Berarti kalau saya tangkap ini, meskipun kita punya role model masing-masing, kita tetap harus menjadi be yourself. Betul. Mungkin terakhir kali ini ya Coach ya, bisa kasih pesan buat teman-teman sobat Fakultas Syariah dimanapun mereka berada, untuk bagaimana mereka ini bisa menjadi seorang public speaker yang baik untuk kedepannya dan bisa memberikan kesan yang baik bagi nusa, bangsa maupun diri mereka sendiri masing-masing. Oke. Yang selalu saya sampaikan adalah keindahan kata-kata itu semu, Mas Kamal. Keindahan kata-kata itu sangat semu sekali. Keindahan yang sesungguhnya itu adalah bagaimana kita berbicara dengan jujur yang pertama. Bagaimana mengerti keunikan diri sendiri yang kedua. Dan yang terakhir, patut untuk kita selalu mengapresiasi semua proses dan progres untuk diri kita sendiri. Supaya kita bisa merasa bahagia dalam menikmati suatu ilmu. Seperti itu Mas Kamal. Mungkin ini semoga aja kedepannya kita punya waktu kembali ya Coach ya, untuk bisa berbincang-bincang kembali di podcast Fakultas Syariah. Sebelumnya terima kasih kepada sobat Fakultas Syariah dimanapun Anda berada telah menyaksikan sebentar dulu, closingnya aja yang diulang. iya. Tarik nafas dulu. Pelan, keluarin pelan, santai. Terima kasih buat Saya hitung, suara saya masuk nanti. Ya. 3, 2, 1. Saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Fakultas Syariah dimanapun kalian berada telah menyaksikan episode menarik pada hari ini. Tentunya podcast Fakultas Syariah kedepannya juga akan menghadirkan tamu-tamu yang menarik lainnya.
Jangan lewatkan, tetap pantau di YouTube channel Fakultas Syariah. Saya Muhammad Kamal Mustafa, pamit undur diri. Terima kasih Coach Hilmi. Ya, sama-sama Mas Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada melesat-melesatnya. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada yang mau Cuman ditambahin? suaranya tuh tadi yang tadinya powerful, lupa soalnya